Saya Muhammad Al-Rangga. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul pertama yaitu mempraktikkan sistem kendali. Di sini soal pertama itu satu buatlah contoh perintah di bawah jendela perintah command window, jendela ruang kerja workspace, jendela history commissary dan input output dengan nilai berdasarkan name state command. Maka di sini kita bisa tulis misalnya nah ini name kita, name saya 524323029 dikurang 24 maka hasilnya 0. Inilah jendela perintahnya guys. Untuk jendela ruang kerjanya itu dia di samping dari command window kanan sini, maka dia seperti ini jendela ruang kerjanya. Untuk jendela historinya di bawah workspace jatuh jendela ruang kerjanya, dan inputnya ini tadi, dan outputnya dari jawabannya ini untuk 0. Oke, untuk soal sekian, buatlah dua buah matriks dengan sembarang ukuran, kemudian lakukan operasi aritmatika, dan juga cari tahu determinant inverse dari suatu matriks. Perhatikan cara kerjanya. Kedua, soal 2, buatlah skrip sederhana untuk menghitung A luas sekeliling lingkaran, B mean dari data nilai berikut, 45, 60, 87, 50, 86, 70, 90, dan 100. Yang pertama dia minta buah matriks sekarang guys, dan dia cari tahu determinan dari inverse dari suatu matriks. Kita buat aja seperti ini, matriksnya misal 2, 1, 3, 4 dan B-nya 5, 3, 2, 1. Maka kalau dia operasinya A plus B, hasilnya 7, 4, 5, 5, A dikurang B minus 3, 2, 1, 3, A dikali B minus 19, 17, 7 per 6. Determinannya itu sama dengan 5, inverse-nya dari ini sama 4, min 1, min 3, 2. Kalau di operasi MATLAB-nya kita bisa tulis komennya seperti ini. Ini tadi matriks yang kita buat. Terus kita mau nyari matriks penjumlahan, pengurangan, perkalian, terus determinannya. Begitu juga dengan inverse-nya. Maka hasilnya sama seperti dia untuk penjumlahan ini hasilnya, pengurangan ini, perkalian ini, dan determinannya ini, ya, dan ini juga untuk inverse-nya. Dan itu soal yang kedua, kita menghitung luas lingkaran saja. Untuk membuat fungsi menghitung luas lingkaran, kita dapatnya R yang 7, jari-jari luas Pi kali R kuadrat, keliling 2 kali Pi kali R. Yang kedua, untuk menghitung mean data. Datanya itu yang tadi 46, 60, 87, dan seterusnya dengan mean data. Kita nyari mean. Mean datanya sama dengan 73, 62, 50. Oke, tugasnya. Hitunglah dengan menggunakan MATLAB 12 per 3,5. Ini bisa langsung kita aja bagi 12 per 3,5. Maka hasilnya 3,4286. Oke, soal B. Buka kurung 3 tambah 5 per 4 kali per 2. Maka kita bisa tulis di sini guys. 3 plus 4. 3 plus 5 per 4 tekan 2 sama hasilnya 18,625. Oke, untuk soal yang kecil 0,25 pangkat 2 tambah 0,75 pangkat 2 pangkatkan lagi setengah. Hasilnya bisa kita langsung tulis seperti ini komennya di MATLAB. Hasilnya 0,7906. Lanjut untuk soal D 2 per 6 per 0,3. Maka hasilnya 34286. Stop. Lanjut sini, mohon maaf ini salah. Ini 2 per 6 per 0,3. Kita bisa nyari seperti ini guys. 6 per 0,3 itu kan hasilnya 20. Maka kalau udah dapat yang 20, kita bagikan aja 2 per 20. Hasil 2 per 20 maka 0,1000. Oke, lanjut. Buatlah 4 variabel berikut dengan A25, B50, C125, D89. Hitunglah dan simpan dalam variabel baru. XA plus B plus C
Z dA per B plus C YA per D plus B. Kita buat dalam MATLAB, maka komennya seperti ini buat variabelnya. Ini variabelnya, ini perhitungannya yang kita hitung, maka ini nanti hasilnya. Misalnya dari X berapa, Y berapa, Z berapa, Y berapa. Ini komen untuk mengambilkan hasilnya. Maka hasilnya itu bisa kita dapat nilai X-nya 200, nilai Z-nya 134,4340, nilai Y 0,1799. Soal 3. Manakah di antara nama-nama variabel berikut yang valid? Luas ke 1.2, data div 3, time from start 10, hasil terakhir nilai awal. Kita jawab di sini, variabel luas merupakan variabel yang valid karena diawali dengan huruf yang terdiri dari huruf saja sehingga memenuhi aturan persamaan variabel pada MATLAB. Variabel ke pertama juga valid karena diawali huruf serta menggunakan underscore dan angka yang masih diperbolehkan dalam penamaan variabel. Variabel time termasuk variabel valid karena diawali huruf dan tidak mengandung simbol yang dilarang. Variabel time from start juga valid karena terdiri dari huruf dan underscore yang diperbolehkan dalam MATLAB. Sementara itu, variabel tidak valid, variabel 2 data tidak valid karena diawali dengan angka, sedangkan dalam MATLAB variabel harus dimulai dengan huruf. Variabel div 3 tidak valid karena menggunakan titik 2, tidak diperbolehkan dalam nama variabel dan juga menggunakan kata div yang merupakan nama fungsi bawaan MATLAB. Variabel 10 hasil terakhir juga tidak valid karena diawali angka. Variabel nilai awal tidak valid karena mengandung tanda minus yang tidak diperbolehkan untuk penamaan variabel. Soal keempat, definisi vektor dengan matriks berikut di dalam MATLAB. Ini vektor pertama A, vektor matriks pertama, ini kedua, ini ketiga. Untuk soal pertama, kita bisa buat sebelum ini. Nah, 10, 20, 30, 40, maka hasilnya seperti ini juga. Untuk soal kedua, min 5, min 15, 40. Nah, bentuknya seperti ini guys. Untuk soal yang ketiga, bentuknya seperti ini. Dengan matriks ya. Ordonya ini 4 kali 4. Soal kelima, gabungkan matriks A dan B berikut. 4, 2, 8, 4, B-nya 1, 1, 1, min 1 menjadi C A kali B, W dengan BB, B min B. Maka di sini kita bisa tulis komen window flashbang ini matriks A, ini matriks B, terus matriks penggabungan, juga matriks 2 kali 2. Ini matriksnya. Jadi silakan seperti ini guys. Untuk W ini kan ada penggabungan. Matriksnya itu minta seperti ini. Guys. Hasilnya seperti ini. Kalau 8, 1, 1, 2, 4, 1, 1. W-nya seperti ini. Oke, lanjut. Buatlah program dengan enval mengandung volume luas permukaan balok bila diketahui panjangnya 5, lebar 3, tinggi 6,5. Ini saya sudah buat langsung di MATLAB. Saya sudah coba di ini untuk komennya. Diketahuinya yang ini menghitung luas volume, menghitung luas permukaannya, maka nanti dia ada menampilkan volume baloknya dan menentukan luas permukaan balok. Untuk volume baloknya 97,5, luas permukaan baloknya 134. Ini filenya. Buatlah suatu fungsi enval untuk menghitung volume dan luas permukaan balok dengan spesifikasi, masukkan fungsi panjang lebar titik balok, keluaran fungsi volume dan luas permukaan balok. Menghitung balok M. Ini dia fungsinya, volume luas permukaan hitung balok P kali L T. Volume P kali M kali T, luas permukaannya 2 kali P kali L, 2 kali tambah P kali T, 3 tambah M kali T. Ini nomor luas menghitung balok. Buatlah suatu fungsi dengan enval untuk menghitung volume dan luas permukaan dari suatu prisma segi 4 dengan spesifikasi. Masukkan fungsi panjang dan lebar alas prisma serta tinggi prisma. Keluaran fungsi volume dan luas permukaan prisma. Beri nama fungsi ini dengan hitung prisma. Ini saya sudah buat fungsinya dengan luas alasnya panjang kali lebar. Luas alasnya untuk luas volume prismanya luas alas kali tinggi, volume luas permukaan prismanya itu 2 kali panjang kali lebar tambah panjang kali tinggi tambah panjang lebar kali tinggi. Ini untuk menghitung prisma. Ini file MATLAB dan menghitung prisma. Buatlah suatu program untuk menentukan segitiga Pascal. Harus menggunakan level segitiga melalui komen input. Apabila pengguna menginginkan segitiga level, maka tampilan berikut. Berikan nama Prof Pascal. Di sini saya sudah buat di MATLAB, desain saya screenshot.
Ini comment window-nya, masukkan jumlah dapat video Pascal. Nah, untuk masukkan jumlah segitiga Pascal yang seperti tadi, kalau kita sudah membuat ini, nanti dia minta sih masuk jumlah segitiga Pascal sesuai soal yang minta ini misalnya 4, maka dia hasilnya sama seperti ini. Dan ini programnya. Oke, lanjut, buatlah sebuah fungsi untuk menghitung jumlah dari antara dua di hari di antara dua tanggal. Spesifikasi dari fungsi berikut: tanggal, bulan, dan tahun awal serta tanggal, bulan, dan tahun akhir. Keluaran jumlah hari di antara dua tanggal. Nama fungsinya kita buat hitung hari. Misalnya ini mau menghitung jumlah hari di antara 2 Januari 2024 hingga 5 November 2026, maka ketikkan seperti ini. Tapi seperti ini karena saya coba sudah saya coba sedikit error, maka saya mencari cara supaya error dan saya membuat fungsi comment window-nya seperti ini. Ini mana hitung hari tahun, tahun bulan pertama tanggal 11, tahun 2 bulan 2 tanggal 12, sama tanggal awalnya. Kita buat datenum, itu untuk komennya. Tahun pertama tanggal akhirnya aku buat datenum juga untuk tahun yang jumlah hari tanggal akhir dikurang tanggal awal. Maka jumlah harinya kita dapat 138. Ini untuk menghitung harinya komen. Agar lebih memahami penjelasan mengenai MATLAB, perhatikan program berikut. Ini kita buat sini ada soal. Jadi sudah ada yang namanya komen windownya, terus komen historinya. Jadi meminta simpan perusahaan kembali M. Selanjutnya buat fungsi untuk menghitung gas permukaan pada tabung dan kerucut. Simpan fungsi tersebut dengan nama tabung M dan kerucut. Ini kita buat untuk menghitung luas tabung. Ini balok. Tabung ini untuk balok. Ini untuk tabung, pengelola tabung, pengelola tabung cermin tabung. Luasnya 2 kali 3 kali R, R plus T, volumenya 3 kali R. Ini filenya. Ini untuk menghitung kerucut. Bisa lihat fungsinya untuk menghitung luasnya. Cermin ini seperti ini. Oke. Setelah selesai membuat fungsi tersebut, buatlah sebuah script yang meminta inputan dari user bangun ruang apakah yang akan dihitung luas dan volume. Ini diminta dia tampilan programnya seperti ini. Luas dan volumenya itu pilihan mengurangi balok tamu kerucut. Pilihan Anda itu masuk panjang balok 10, lebar 8, tinggi balok 5, luas permukaan finish 340, volume balok 400. Ini dia komen windownya untuk komennya MATLAB untuk soal di atas. Ini yang minta pertama inputnya apa, pilihannya ini misalnya menghitung luas volume, biasanya ini kedua itu luas volume, terus ketiga ini kalau misalnya dia tidak tersedia, kita mengetik yang tidak tersedia, siapa yang dari kita minta seperti dari ini, misalnya saya minta pertama untuk luas balok, masuknya seperti yang tadi, maka volume baloknya 400. Oke, lanjut soalnya. Berikutnya mata kuliah dengan kelompok mahasiswa. Oke, dengan mata kuliahnya. Selanjutnya ada terlebih dalam file Excel. Kemudian baca file Excel itu menggunakan MATLAB. Selanjutnya dengan rumus saya akhirnya 40 tambah tes tambah 40% luas tambah 20% kuis. Lalu pertanyaan mahasiswa. Apakah hasil dalam bentuk grafik batang sumber X menyatakan di mahasiswa dan sumber menyatakan nilai akhir dan mahasiswa bersangkutan. Ini guys, nilai UTS dari 20 siswa itu ini kuisnya, ini tes. Ini luasnya, grafiknya seperti ini. Oke. Sekarang coba Anda membuat fungsi praktik sebelumnya, menghitung luas Prisma segitiga. Karena sebelumnya Anda menghitung luas Prisma, kita cari untuk menghitung luas Prisma segitiga. Dengan fungsinya seperti ini, menghitung luas Prisma segitiga, menghitung luas al segitiga, menghitung keliling segitiga, menghitung luas selimut prisma, menghitung total luas permukaan prisma. Ini komen untuk menghitung luas prisma segitiga. Sekarang coba Anda membuat grafik dengan semacam berikut, yaitu 2x dikurang 2 pangkat pi, x 2 pangkat pi. Ini untuk soal yang pertama.
2x. Untuk soal kedua, y sin 2x tambah pi per 2 dikurang 2 pangkat pi x 2 kali pi. Ini soal kedua. Ini untuk soal 3. Untuk soal C itu dia seperti ini, sama seperti ABC. Soal yang ABC. Untuk soal yang D, x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 minus 10 x minus 10 x sama minus 10. Untuk D nya seperti ini. Misalnya, untuk soal D. Untuk yang E, min 3, min 2, 4, 3, 3, 1, 2, 5. Oke. Yang E seperti ini. Ini grafiknya. Untuk grafik yang tadi A, ini grafik B, ini grafik soal C. Seperti itu guys. Sekian dari saya, terima kasih.